dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Para Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keluarga besar Akur yang tercinta. Selamat sore. Kita bersyukur pada sore hari ini berhimpun sebagai keluarga besar untuk merayakan Paskah. Masa Paskah memang panjang, sehingga gemanya itu sampai sekarang masih terus terdengar. Karena Paskah memang hari raya yang paling utama bagi kita umat Katolik. Tentu kita bersyukur atas pernyataan Tuhan selama ini, dan juga kita sungguh meyakini bahwa penyataannya adalah pernyataan yang menyelamatkan, yang menumbuhkan, yang mengembangkan baik pribadi kita maupun juga iman kita. Dan terlebih kita juga bersyukur bersama dengan saudara kita Bapak Tri Prasetyo yang sudah 25 tahun mengabdi di sini. Tentu banyak hal yang dialami, tentu terlebih-lebih adalah bagaimana Tuhan menyertai dalam pekerjaan dan pelayanan di selama di sini. Maka mari kita selain mensyukuri iman kita, kita mohon agar supaya iman kita semakin teguh, harapan kita ke depan semakin besar, tapi terlebih supaya cinta kita semakin berkurang. Kita akui bahwa kita orang yang berdosa, mohon ampun agar supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Dan kepada saudara-saudara supaya mendoakan saya pada Allah. Pada akhir sidang pemuka jemaat di Yerusalem yang membicarakan soal sunat, rasul-rasul dan penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka. Hatiku siap, ya Tuhan, hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku, bangunlah, hai gambus dan kecapi. Mari kita membangunkan fajar. Refren, aku mau bersyukur kepada Tuhan di antara bangsa-bangsa. Haleluya. 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 Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Haleluya. 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 Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, adalah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kata orang kalau dari Kalimantan tidak bawa pantun itu kurang afdol. Betul? Kalau begitu saya lebih baik punya afdol ya. Tadi saya udah coret-coret buat. Sudah lama tak minum jamu, cari jamu sampai ke Bogor. Sudah lama tidak ketemu, kita ketemu di Aula Obor. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Aula ini. Tentu kita sungguh bergembira karena boleh merayakan Paskah bersama dan juga bersama-sama bersyukur bersama dengan Pak Tri Prasetyo yang 25 tahun mengabdi di sini.
bacaan hari ini memang gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh itu enak, betul? Bacaan pertama dikutip dari bacaan hari ini, bacaan Injil dikutip dari bacaan Paskah. Tapi memang tetap klop karena sekarang masih dalam masa Paskah. Tadi dalam bacaan Injil bukan kisah mengenai kebangkitan Kristus, tapi kisah tentang pewartaan mengenai Yesus yang bangkit dan Yesus yang tetap hidup. Tidak ada tadi peristiwa Yesus jedul, tidak ada. Tapi malaikat mewartakan bahwa Ia yang disalib itu sudah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Dan memang kemudian di sana dikisahkan bagaimana Yesus hadir di tengah murid-muridnya dan sungguh hidup. Tapi kita tadi mendengar bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain itu ketika mendebu ke makam ada rasa takut. Tidak diceritakan mengapa takut, tapi kalau makam memang biasanya menakutkan, biasanya. Tapi tentu intinya adalah ada sesuatu yang tidak jelas, ada sesuatu yang tidak pasti. Apakah Yesus itu masih ada? Apakah Yesus itu tidak ada? Dan kalau tidak ada di situ, kenapa? Di mana? Tapi juga tadi ada sebuah ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka bersuka cita. Jadi rupa-rupanya hatinya campur aduk. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa sukacita. Dan memang kalau kita melihat kehidupan kita, selalu ada campuran rasa seperti itu. Rasa takut, rasa khawatir, rasa galau, tapi juga ada rasa sukacita, ada gembira, ada bangga, dan lain-lain. Dan kita memang menyadari bahwa rasa-rasa seperti itu adalah bagian dari kehidupan hidup, kehidupan manusia. Kalau orang tidak mempunyai perasaan itu berarti memang malah mati. Perasaannya mati. Sedih tidak bisa, gembira yang tidak bisa, dingin. Tapi perasaan yang ada dalam diri Maria Magdalena dan kemudian juga dalam diri para murid, kiranya juga akhirnya menjadi rasa yang penuh dengan sukacita, meskipun tidak seluruhnya dalam kehidupan mereka selalu bersukacita. Tapi kiranya itulah yang mesti menjadi nada dasar kita dalam kehidupan ini, yaitu bahwa kita bersukacita. Dan sukacita kita dasarnya adalah iman kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dalam kehidupan ini seperti dikatakan dalam bacaan Injil, peristiwa alam yang digambarkan dalam bacaan Injil itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Peristiwa-peristiwa yang alam yang kadang-kadang memang menakutkan. Tapi nada dasar yang mesti ada dalam diri setiap orang beriman adalah sukacita. Dan sukacitanya itu adalah karena iman bahwa Yesus tetap hidup. Ini yang mesti menjadi sukacita kita. Ini yang mesti menjadi dasar kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi tidak bisa mengambil sukacita yang ada dalam diri kita, karena itu adalah sudah masuk dalam diri kita dan sudah kita imani bahwa Yesus itu tetap hidup dan menyertai kita. Maka kalau kita pada kesempatan ini bersama dengan Pak Tri Prasetyo yang 25 tahun menghadir di sini,
Pasti dari satu sisi kita sungguh bersukacita dan Pak Prasetyo juga bersukacita karena sudah 25 tahun mengabdi di sini. Tapi pasti juga ada rasa, bagaimana setelah di sini ya nanti? Ada itu. Kita juga sudah melewati tahun 2022 dan sekarang ini sudah di bulan Mei 2023. Apa yang terjadi pada tahun ini ya? Itu juga menjadi pertanyaan-pertanyaan. Apa yang terjadi pada tahun 2024 kita juga nggak tahu. Tidak ada yang memastikan. Ada suatu ketidakpastian yang pasti. Artinya ketidakpastian itu suatu yang pasti. Tapi kita hendaknya betul-betul mempunyai sukacita dan kita mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai itu adalah Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Dalam bentuknya yang kita tidak tahu, tapi membawa kita kepada keselamatan. Dan itu didahului atau dilandasi pada peristiwa-peristiwa keselamatan-keselamatan yang kita alami dari hari ke hari. Maka orang bisa menyimpulkan bahwa Tuhan sungguh menyelamatkan kalau bisa melihat dari hari ke hari bagaimana keselamatan itu dialami, dihayati, dirasakan. Kita bisa percaya bahwa para murid pada waktu itu, ketika kemudian Yesus datang berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu," mereka mendekatinya dan memeluk kakinya dan menyembahnya, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, karena memang saya selalu beserta kamu." Maka kalau kita mengalami keselamatan dari waktu ke waktu yang menumbuhkan kita bersukacita, membuat kita bersukacita, sekaligus kita juga melihat ke depan meskipun juga tidak ada kepastian, tapi kita akan melihatnya dengan penuh harapan bahwa Tuhan membawa kita kepada keselamatan. Ini menjadi sangat penting sehingga kita melihat ke depan itu menjadi sangat optimis, melihat ke depan dengan harapan bahwa masa depan akan menjadi lebih baik. Apakah tidak ada hal-hal yang perlu diwaspadai dan ada hal-hal yang kadang-kadang membuat kita merasa bagaimana ini? Kalau kita melihat bacaan yang pertama tadi, kita akan menemukan bagaimana gereja perdana juga ada masalah-masalah yang mereka alami. Salah satu masalah yang mereka alami pada waktu itu adalah suatu diskusi yang sangat hidup, tapi juga penuh dengan kontroversi bagaimana seharusnya, yaitu adalah apakah orang yang percaya kepada Kristus yang sebelumnya adalah orang Yahudi, beragama Yahudi, mesti mengikuti adat istiadat bangsa Yahudi. Salah satu yang menjadi diskusi adalah bahwa apakah mereka ketika menjadi orang percaya harus disunat apa tidak. Ini masalahnya. Dan kemudian ada yang mengatakan harus disunat karena memang kita tetap mengikuti aturan-aturan agama Yahudi, Taurat. Tapi ada yang mengatakan tidak usah karena kita sudah menjadi orang baru, karena kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus dan tidak perlu lagi memperhatikan hukum-hukum Taurat seperti itu. Menjadi diskusi besar. Kemudian ada yang disebut konsili Yerusalem yang tadi itu adalah hasilnya. Mereka berkumpul di Yerusalem mengadakan konsili dan kemudian membicarakan halnya dan masalahnya, dan akhirnya memang diputuskan bahwa orang-orang yang percaya kepada Kristus yang berangkat dari agama Yahudi tidak perlu disunat, tetapi tetap harus menghindarkan yang tidak baik. Itu yang paling penting, menghindari hal yang tidak baik. Tapi tidak perlu kemudian harus disunat secara fisik. Tapi yang penting adalah Santo Paulus juga mengatakan disunat hatinya.
Maka kita sebagai orang-orang yang bekerja di sini, apakah tidak ada masalah? Ada. Yang kecil-kecil ada. Tapi yang paling penting apa? Yang paling penting adalah bahwa kita bisa bersama-sama untuk menghadapi situasi itu dan bersama-sama melangkah agar supaya kehidupan kita dan juga pekerjaan kita di sini semakin baik, semakin maju. Dan kita percaya karena kita adalah orang beriman yang mempunyai harapan. Maka kita juga akan meneladan jemaat perdana ini yang betul-betul percayakan kehadiran Tuhan, yang juga akan menyertai ketika mereka mendapatkan atau mengalami kesulitan, ketika mereka mengalami masalah, tapi bersama-sama dibicarakan dan akhirnya solusi itu akan ada dan akhirnya kita tahu bagaimana gereja sungguh berkembang. Tentu berkembang di dalam jumlah dan lebih-lebih berkembang di dalam kualitas dan dalam mutu kehidupan. Mereka hidup dalam kasih, mereka hidup sehati dan sejiwa, dan mereka sungguh dengan rajin memecah-mecahkan roti dan mendengarkan sabda, dan mereka hidup sebagai saudara. Inilah kiranya yang menjadi concern kita, menjadi komitmen kita bahwa kita akan bersama-sama berjalan sebagaimana kita dianjurkan agar supaya sungguh-sungguh menghidupi sinode yang telah berlangsung mulai 2021 sampai dengan 2023 ini, berjalan bersama-sama agar supaya sungguh persekutuan semakin kelihatan, partisipasi semakin nyata. Bahkan tidak hanya itu, dan itu yang berikutnya adalah kita juga mau bermisi, kita mau mewartakan kabar sukacita kepada orang lain sebagaimana tadi kita dengar dalam bacaan Injil. Dalam bacaan Injil tadi Yesus menegaskan bahwa agar supaya setiap orang pergi dan mewartakan kabar gembira kepada semua saja, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah ini, Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Maka mari saya mensyukuri persekutuan kita mensyukuri persaudaraan kita mensyukuri bahwa kita dalam kebersamaan ini bergerak bersama. Kita mohon agar supaya kita juga terus-menerus didasari pada iman kita mempunyai harapan ke depan, memandang ke depan yang lebih baik, dan terlebih kita diwarnai kehidupan kita di sini dengan cinta kasih yang berasal dari Allah, cinta kasih yang berasal dari Yesus, dan cinta kasih yang berasal dari Roh Kudus sendiri. Sering ada orang yang bertanya, orang Katolik itu dalam situasi apapun bisa ya, artinya tidak kemudian marah-marah atau kemudian menjadi sangat emosional menghadapi situasi yang tidak begitu mudah. Cekelane yo bahasa Jawanya tahu ya, cekelane yo tahu nggak? Cekelane wong Katolik yo yang dipegang itu apa? Yang dipegang itu bisa menghadapi segala situasi dengan tenang, menghadapi situasi dengan ceria, menghadapi situasi dengan pengharapan. Cekelannya apa? Cekelannya apa? Skalanya atau pegangannya adalah iman akan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita. Dan itu tidak hanya yang membuat kita dalam keadaan apapun juga kita tidak akan takut. Kita berani karena kita landasannya adalah iman, harapan, dan akan mengasihi. Mari kita mohon agar supaya iman kita semakin teguh, harapan kita semakin berkobar, semakin besar, dan cinta kasih kita semakin berkembang.
Teruslah jalan kebenaran dan hidup kita. Marilah kita berdoa kepada Bapa di surga agar kita selalu terarah kepada Kristus dan mampu menunjukkan jalan keselamatan itu kepada sesama. Umat bagi Bapa Suci, para uskup, para imam, dan mereka semua yang mempunyai tugas dalam pelayanan gereja. Semoga kebenaran sabdamu tampak dalam diri pemimpin gerejamu. Semoga mereka sungguh mampu menuntun kami menuju jalan kebenaran dan hidup kami, yakni Yesus Kristus Putramu. Kami mohon. Bapa kami, tinggallah beserta kami oleh Putramu, dan semoga Putramu menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi kami semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Nya, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu." Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Allah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Damai Tuhan senantiasa bersamamu. Anak domba, Tuhan sediakan pastor yang percaya, tapi bersabda saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus ini tersambut menyehatkan jiwa raga kita, melindungi kita dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersyukur karena Engkau telah memperlihatkan pada kami wajah-Mu dalam Kristus Yesus yang telah bangkit. Kami mohon mampukanlah kami beralih dari hidup yang lama ke hidup yang baru, dengan pengenalan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada